terchecklist secara penuh itu. Ya. Paham nggak? Iya. Coba. Ini oke di depan laptop ya atau HP? Di depan laptop Bu kebetulan. Oke. Kalau di depan laptop bisa di share screen aja, nggak apa-apa open learning-nya. Silahkan bisa dibuka. Kira-kira yang menyulitkan itu apa? Karena memang ini sistem open learning ini, platform ini di UMS juga ini ya, ya baru berjalan mungkin setahun setengah ini ya. Dan yang betul-betul bisa mengerjakan secara full, secara penuh itu ya belum, ya baru beberapa fakultas lah ya itu yang udah mengerjakan dengan baik, dengan benar ya sesuai dengan prosedurnya. Karena masih mencoba-coba, termasuk saya juga ini belum semua fitur yang ada di sini bisa saya maksimalkan itu. Ya silakan Oki di share screen bisa kan di ini? Bisa Bu Bisa ya? sekedap. Saya sedang Oke. buka open learning. Oke. Ya ini sebelumnya saya mohon maaf di kelas saya, kelas A dan B, mungkin ada mahasiswa yang merasa nilainya kurang gitu ya. Mestinya yang masuk Fisbang 2 ini semua sudah lulus ya. Tapi mungkin ada yang merasa nilainya, loh kok saya nilainya cuma C atau cuma B gitu ya. Padahal merasa saya tuh bisa dan mungkin nilainya bisa jadi A gitu. Nah, kemarin itu ada kesalahan saya, jadi saya juga mohon maaf ini. Ada mahasiswa itu yang komplain karena merasa sudah mengumpulkan tugas dan ujian gitu ya. Nah, ternyata memang terlewat. Jadi kalau kami ya dosen ngecek open learning itu kan tugas-tugas itu dalam jadi satu ngumpul semua ya, terkumpul semua. Kalau di Sologi itu kan ada daftarnya dan kita bisa klik daftar itu dengan mudah sebelum kita membuka tugas secara keseluruhan. Kalau di open learning itu enggak, jadi sudah langsung muncul tugas-tugasnya gitu. Nah, itu kadang terlewat gitu, terlewat. Jadi tidak ada daftar nama yang kemudian bisa kita klik daftar itu, enggak, tapi memang langsung gambar-gambar tugasnya itu. Nah, ternyata ada yang terlewat, akhirnya dia tidak lulus. Tapi kemudian setelah saya cek, oh ternyata dia sudah mengumpulkan ya. Akhirnya lulus ya. Saya suruh ajukan ke perubahan nilai. Silahkan, yang mana ini Mas? Baik, untuk contoh kecilnya, saya mengalami kesulitan itu seperti ketika saya membuka learning module. Nah, ini kan biasanya kan di sini tertuliskan bab satu kan Bu, bab pengantar fenomena pencahayaan alami. Nah, sejauh yang saya alami itu tuh kebanyakan itu para dosen membagikan tuh menjadi satu PPT full gitu. Ini untuk di sini itu terpecah gitu. Jadi kalau kita misalkan klik apa sih itu fisika bangunan, yang Oh, tadi ya, ya. hanya satu bagian image. Oh, ya, ya. Dan kalau kita mau membaca halaman selanjutnya atau mungkin bagian selanjutnya, kita harus kembali lagi atau mungkin klik lagi di sini, dan itu membuat agak kesulitan untuk mempelajarinya. Apalagi kalau pas di kondisi atau di tempat yang kesulitan mengakses internet gitu. Ya, berarti intinya satu file PPT itu dalam satu tampilan image aja ya. Jadi begitu klik itu langsung isinya itu beberapa lembar slide PPT gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu Bu. Soalnya kemarin kebetulan saya juga sedang berada di tempat yang susah sekali sinyal dan pernah itu membuka satu tab seperti ini itu kurang lebih bisa hampir 5 menitan ya Bu. Hmm, 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 hmm. Hmm. Oke, oke. Oh, ini teman-teman nggak pada bisa masuk, kenapa ya? Padahal ini sudah, oke, ini ada chat masuk. Bu Yani mungkin bisa menghubungi Bu Dila. Iya. Oke, baik ini Mas. Jadi nanti bisa kita tindak lanjuti ya untuk Fisbang 2. Jadi terus terang saja, ketika kami pelatihan open learning itu ya seperti ini yang di yang diajarkan gitu. Jadi kemarin itu kalau karena ini ya melihatnya tuh dari aspek mungkin lebih ke visualnya ya, lebih ke visualnya. Kalau ke kontennya sih
pastinya juga itu ada penilaian tersendiri. Tapi ketika kita buka Open Learning, klik gitu, kemudian lihat per bagian. Kalau ini kan nomor 1, itu kan pertemuan pertama, nomor 2 itu pertemuan kedua gitu. Nah, begitu orang melihat klik pertemuan keberapa, begitu dibuka, begitu banyak gambar di sana atau begitu lembar-lembar PPT itu tersebar di sana banyak gitu, itu ada penilaian tersendiri gitu. Jadi orang itu ada rasa apa ya? Ya ini yang saya katakan tadi lebih ke visual sih. Jadi tertariknya itu lebih ke arah visual dulu. Nah, saya itu baru dia masuk satu persatu untuk dibaca. Sementara kalau misalkan nanti ditampilkan hanya satu saja gambar, katakanlah ya, dari tampilan pertemuan pertama ini hanya ada satu gambar saja. Walaupun ketika gambar itu kita klik, isinya itu beberapa slide muncul gitu, ya. Nah, itu menjadi kurang menarik kalau hanya satu gambar yang muncul gitu. Itu. Jadi memang kemarin itu karena ini baru awal ya, Open Learning ini kan termasuk yang baru karena di perguruan tinggi lain itu tidak pakai ini ya, di kemarin sempat ada survei itu ternyata yang pakai Open Learning itu ya UMS gitu, banyak yang nggak pakai juga. Nah, ya itu karena baru pertama kali, jadi supaya ada kesan orang itu penasaran ingin buka gitu, ah ini tuh bagus banget ini ininya, gambar-gambarnya, pengen tahu apa sih isinya gitu. Nah itu seperti itu Mas. Jadi awal mula kita pelatihan dulu itu ya memang disarankan untuk menampilkan slide-slide itu dalam lembar per lembar gitu. Nah, sementara kalau mau masuk ke slide berikutnya itu tinggal klik yang kanan bawah itu diklik, muncul slide berikutnya. Kemudian mau yang slide yang ketiga juga tinggal kanan bawah itu diklik gitu. Seperti itu. Yeah. Tapi ini juga satu masukan yang apa namanya yang baik ya. Coba nanti mungkin kita bisa tindak lanjuti untuk tampilan Open Learning-nya. Ya. Ya, terima kasih Mas Oki. Mungkin yang lain? Benar, maaf Bu, menyela sedikit. Ini memang tadi ada trouble dari Bu Dila itu memang Zoom-nya ini ya yang baru belum ada, jadi kapasitasnya maksimal hanya 100. Oh, gitu. Kita mau pindah ke Google Meet atau pripun ini? Wah, ini yang lainnya itu kita hampir 200 loh ya jumlahnya. Ya, nggak bisa masuk lagi. Kalau Google Meet monggo, tapi terus terang saja kalau saya itu Google Meet itu saya tuh trouble-nya di mic-nya. Moga kalau misalkan nanti Bu Yani bisa lancar di Google Meet, mungkin Bu Yani. Karena saya berkali-kali pakai Google Meet itu mesti masalah di mic-nya itu loh. Okay. Atau kita buka 2 sesi Bu, nanti setelah ini nanti yang belum bisa masuk. Okay. Jadi kita hanya 1 jam saja, nanti habis itu kita buka sesi yang kedua. Silakan. Ya, silakan. Tapi nanti pada jam kedua saya ini OTW kampus jadi. Bu, nanti saya bantu. Atau mungkin jamnya agak dimundurkan juga biar saya sampai kampus dulu ya mungkin bisa. Tolong ini siapa ya teman tadi siapa Fatimah ya yang dapat info dari teman-teman yang nggak bisa masuk, tolong sampaikan nanti ada sesi kedua gitu aja, ya. Sesi kedua untuk bisa apa namanya ketemu lagi untuk yang Fisbang. Ya saya kira itu mungkin ada yang lain. Untuk yang fisika bangunan 2 ini memang kita ini harus sudah praktikan ya. Jadi nanti fisika bangunan 2 ini pencahayaan, kemudian kenyamanan termal dan akustik ruang itu kita akan ada praktikum. Karena memang disarankan oleh WR oleh Pak Rektor itu kita sudah luring harusnya gitu ya. Ya mudah-mudahan kondisi kita semua sehat sehingga bisa kuliah yang betul-betul efektif efisien ya. Kalau lewat daring ini kan kita nggak tahu kondisi kita masing-masing itu apakah betul-betul bisa paham atau tidak itu. Okay. Monggo silakan yang lain kalau ada masukan. Ini ada yang menanyakan itu Bu, kalau khawatir kalau ada bertabrakan jadwal praktikum, nanti insya Allah kita bisa atur kok nggih Bu. Biasanya biasanya nanti kita bisa tawarkan gitu ke mahasiswa kalau
karena masing-masing mahasiswa kan ngambil mata kuliahnya beda-beda gitu, ada yang beda gitu, nanti bisa ditawarkan. Kalian bisa memilih kelompok yang mana yang kalian nggak bertabrakan. Biasanya seperti itu kalau luring. Ya, jadi perhatikan ini jadwalnya fleksibel ya. Fleksibel itu artinya tidak harus kemudian satu hari full gitu. Seperti kemarin itu memang kita karena tidak ada perkuliahan dan itu waktu minggu tenang ya, sehingga memang kosong. Itu bisa dalam sehari itu bisa full gitu. Nah, kalau memang besok ini bisa kita lakukan juga pada minggu tenang, di mana tidak ada kuliah, mungkin bisa seperti itu. Jadi kita full, bisa kalau ini sampai 200 mahasiswa, 200 dibagi 10 aja udah 20-an kelompok ya. Mungkin kita sampai 20 sampai 30 kelompok ya. Itu bisa jadi satu kelompok ini, satu hari itu berapa kelompok ya kira-kira ya Bu Yani? Ya, kalau sampai 200-an mahasiswa biasanya kita pakai 2 hari karena khawatirnya kita menghindari mahasiswa bertabrakan, biasanya seperti itu, Bu. Tapi kalau pas minggu tenang kan tidak ada kuliah ya, artinya kan tidak ada tabrakan, itu bisa ya efektif lah 2 hari 3 hari, mungkin tergantung cuaca juga ya. Mudah-mudahan besok ini kan kita praktikumnya biasanya udah di akhir-akhir ya, jadi kayaknya cuaca juga mudah-mudahan mendukung sehingga tidak ada masalah gitu. Walaupun kita nanti di dalam ruang, karena fisika bangunan 2 ini semua di dalam ruang ya. Kalau kemarin fisika bangunan 1 itu kan di luar, serba alami. Nah, sekarang ini serba buatan ya. Tapi walaupun serba buatan, kita ngukur di dalam ruang, tetap kondisi di luar itu harus kita perhitungkan juga. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sedang mengukur kenyamanan termal ya, kondisi suhu udara dan kelembaban dalam ruang, itu kan pengaruh juga dari luar. Ya, ketika hujan, ketika panas, itu kan pengaruh ke suhu dalam ruang. Jadi memang saling terpengaruh. Apapun keadaannya ya harus tetap kita ukur ya, karena dari situ kan kita akan tahu, oh ternyata kalau hujan ini seperti ini efeknya dalam ruang, oh kalau panas ini seperti ini efeknya begitu. Yeah. Siapa lagi nih? Okay. Ya kalau memang tidak ada, oh ya ini absen tolong diisi. Saya sudah coba buat itu kelasnya, Mbak mohon maaf ini kelasnya ada ya opsi, oh maaf ya opsinya doang. Oke, ini saya kelas tadi saya buat itu bukan kelas A, kelas B ya. Coba nanti saya perbaiki absennya. Saya perbaiki absennya. Saya akan share saya perbaiki dulu ya absennya ya. Barangkali ada, sambil menunggu absen ya Bu, barangkali ada yang mau disampaikan tentang pemahaman ya, dari yang daring kemarin mungkin merasa saya kok nggak paham ya dari data yang sudah ditransfer oleh teman-teman yang luring pada saat praktikum atau gimana, kira-kira tingkat pemahamannya itu seperti apa gitu, kami juga pengen mengetahui ya Bu. Ya. Kira-kira disodori data yang seperti itu tuh kalian tuh bisa mampu untuk memahami, kemudian mendapatkan manfaat dari praktikum itu, atau hanya sekedar formalitas, ya sudah ini dikerjakan dihitung begitu saja. Mungkin ada yang membantu merespon gitu ya dari praktikum yang daring kemarin, supaya nanti ada perbaikan-perbaikan dari kami gitu ya, kalau misalnya memang itu masih mungkin dari lembar kerjanya masih sulit untuk dipahami atau bagaimana, mungkin bisa disampaikan gitu. Kalau melihat pekerjaan dari laporan praktikum itu memang kebanyakan itu ya sama isinya. Sama ya, takut saya kan cuma copy paste gitu. Copy paste aja gitu. Memang ini ya mohon maaf ini masih belum bisa semuanya datang ke kampus ya. Jadi mungkin yang di rumah itu suka cuma ikut-ikut aja. Tapi memang diharapkan
mencoba untuk memahami harusnya. Iya nih, Mas. Oke, katanya belum paham ini. Ya, jadi kemarin itu rencananya kan kita bikin video, ya kan, bikin video pelaksanaan. Sudah sih ya, sudah ada videonya ya. Sudah sih, dari teman-teman ini sendiri juga yang ikut praktikum juga masing-masing juga masih membuat video juga gitu. Tapi nanti coba kita share lagi. Enggak, sudah pada bikin video. Jadi kemarin itu kita mengukur pencahayaan penghawaan di dalam ruang gedung ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di tengah-tengah gedung FEB itu kan ada semacam plaza, ya, semacam plaza itu ruang terbuka tapi beratap, ya, ada atapnya. Nah, selama ini itu dulu Kak, sejarahnya dulu ruangan itu tidak ada. Jadi dulu itu tuh taman, ya, taman terbuka. Jadi ada taman, ada tanamannya, ada kolamnya gitu ya. Tapi kemudian direnovasi, diberi atap, kemudian tanah itu diperbaiki, diberi granit gitu ya. Dan hanya tersisa taman sedikit saja di bagian timur ya, sebelah timurnya. Nah, kondisi yang sekarang ini apakah nyaman, apakah tidak bila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Memang kita nggak pernah ngukur kondisi sebelumnya, kita belum pernah ngukur di sana dulu, tapi yang sekarang ini kira-kira seperti apa. Kemudian akhirnya diukurlah. Nah, cara mengukur itu harus ada prosedurnya. Jadi jumlah luasan yang sekian luasnya itu, jadi kalau kalian nanti kapan-kapan ke UMS ya, ke gedung FEB bisa masuk ke lantai 1 itu, yang sekian luasnya itu harus kita bagi-bagi. Kita bagi 3 ya, kita tuh bagi 3 lokasi. Karena dengan dibagi-bagi itu, kita harus mengukur tiap titik ukur. Jarak titik ukur itu, semakin kecil jarak titik ukur itu semakin baik. Artinya apa? Semakin banyak data bisa kita dapatkan. Gitu. Ya, sehingga kita coba untuk diberi grid gitu, di kotak-kotak gitu. Dan tiap titik ukur itu jaraknya berapa meter ya, Bu, kemarin? Bu Yani masih mute, Bu. Sekitar 2,5 kalau nggak salah, Bu. Ada yang 2,5, ada yang 3. Ya. Oke, 2,5 meter itu ya. Jadi di sisi yang paling timur itu satu kelompok sendiri, yang tengah juga kelompok sendiri gitu. Jadi per kelompok mengerjakannya dan mengerjakannya itu bareng. Karena kita mengukur dalam satu keadaan seharusnya, sehingga harus bareng. Itu yang penghawaan sama pencahayaan. Kalau pencahayaan oke ya, hasilnya oke, tapi penghawaan itu memang agak sedikit beberapa titik itu tersendat udaranya. Jadi tidak bisa mengalir lancar udaranya. Dan udara itu tidak bisa terbuang, suhu panas itu tidak bisa terbuang dengan lancar ke arah atas gitu ya. Karena memang kurangnya perbandingan antara inlet udara masuk dan outlet udara keluar itu tidak seimbang gitu ya. Nah, untuk akustik karena kita memang mengukur kebisingan, jadi kita mengukur di depan gedung ekonomi di parkiran motor. Itu juga sama kita bikin grid gitu ya. Nah, diukur ketika di dekat pepohonan, ketika jauh dari pepohonan, ketika terhalang oleh pos satpam, ya ada pos satpam di sana, itu ternyata juga semua memberikan efek. Jadi kebisingan itu bisa tereduksi karena adanya penghalang berupa tadi bangunan pos satpam, berupa tanaman-tanaman, ya karena dia bisa menyerap bunyi, ya daun-daunnya bisa menyerap bunyi. Itu memang terbukti gitu ya. Nah, kebisingannya itu berapa desibel itu ya tergantung lagi dari jenis sumber bisingnya apa. Yang lewat motor biasa ya, motor-motor yang matic itu mungkin nggak masalah. Tapi ketika motor yang lewat itu motor modelnya yang trail gitu, yang apa knalpotnya bising, nah itu cukup besar ya. Jadi memang nanti harusnya kemarin itu mungkin ada satu kekurangan juga ya. Ketika ada motor atau ada sumber bising yang lewat itu banter, tinggi desibelnya, mestinya langsung dicatat. Kemarin lupa belum dicatat. Apa ini yang lewat ini gitu. Harusnya jadi pengamatan. Jadi kelompok itu dibagi. Ada yang bagian ngukur, pegang alat ukurnya, ada yang bagian waktu, jadi dia memberi sekian
sekian detik harus diberi kode temannya untuk langsung lihat alat. Ada yang pengamatan. Nah, pengamatan itu yang memang seharusnya lebih detail kita melihat. Nggak cuman diem, tapi dia harus melihat apa yang lewat nih, jam detik kesekian atau menit kesekian ada apa yang lewat gitu ya. Ada kendaraan apa. Kebetulan sempat hujan ya, sempat sedikit kepiur hujan gerimis itu, tapi enggak. Deres itu, Bu. Yang sesi ketiga deres ya. Oh, iya. Nah itu, kalau deres lebih lagi karena air otomatis suara nggak akan bisa kedengaran, bisingnya nggak kedengaran, tapi kedengaran suara hujannya. Oke, ya seperti itu. Saya coba ini ya, share screen ya, untuk ini sedikit mengingat kembali mata kuliah ini. Oh ya Bu Yani, ini saya share screen. Saya kebetulan ada telepon ini Bu. Oke. Bentar. Jenengan bisa bicara dulu Bu. Ini saya ada telepon, saya tak terima dulu telepon. Oke, Bu. Teknik kimia, nggih. Ya. Baik ya, ini terkait dengan apa sih bedanya gitu ya antara fisika bangunan 1 dan fisika bangunan 2 gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Nur ya di awal-awal pertemuan tadi. Di sini tuh yang namanya fisika bangunan 1 kan kemarin yang kita bahas adalah yang alami ya, pencahayaan yang alami, penghawaan yang alami. Nah, nanti pada akustiknya juga yang di luar ruangan. Nah, nanti pada semester ini untuk pencahayaan buatan nanti kita akan membahasnya yang buatan gitu ya. Yang buatan itu nanti meliputi pencahayaannya buatan. Jadi kita lebih ke kita mengenal beberapa jenis sumber cahaya gitu ya, lampu itu ya kan macam-macam ya, lighting. Lalu kemudian sistemnya itu seperti apa, ya, sistem pencahayaannya, lalu teknik pencahayaannya seperti apa, karena kan seperti yang kalian pahami mungkin ya di mall atau di bangunan-bangunan umum itu kan biasanya kalian bisa melihat beberapa teknik pencahayaan yang macam-macam seperti itu. Nah, nanti itu akan kita pelajari itu. Kemudian kalau untuk yang secara visual juga ya, mungkin dari pantulan warna, material gitu ya. Jadi itu nanti juga akan berpengaruh terhadap pencahayaan yang mungkin teksturnya atau apa nanti akan kita bahas. Itu pencahayaan. Kalau penghawaan itu nanti kita akan mencoba juga menghitung jumlah. Kalau tadi jumlah lampu juga dihitung ya di pencahayaan. Kemudian kalau yang di penghawaan itu nanti kita juga akan mempelajari tentang bagaimana menghitung kapasitas AC ya, berapa AC yang akan kita pasang dalam satu ruangan. Ya mau pakai 2 PK, 2,5 PK atau 1 PK gitu, dan berapa buah itu nanti juga akan kita pelajari. Jadi kita kemarin di penghawaan juga kita coba mulai mempelajari juga pergantian udara gitu ya dari itu inlet dan outlet gitu ya. Kemudian nanti di sini kita juga akan mencoba menghitung jumlah udara yang harus dikeluarkan ya, yang ada di dalam ruangan yang harus kita keluarkan supaya nanti terjadi pendinginan udara seperti itu. Nanti ada beberapa perhitungan rumus untuk menghitungnya gitu. Jadi mungkin bisa jadi juga ketika kita praktikum nanti akan studi kasus di dalam suatu ruangan, kemudian kita evaluasi, lalu kita mencoba bagaimana sih supaya ruangan itu menjadi lebih nyaman seperti itu. Nah, akustik pun juga sama, nanti akustiknya yang kita pelajari juga di dalam ruangan ya. Kemudian lebih ke karakteristik material, kemudian bagaimana kita bisa mengetahui kondisi existing gitu ya terhadap kemampuan material dalam mereduksi bunyi gitu ya, dan itu nanti kita juga akan ada perhitungannya di situ. Mungkin itu sekilas dari yang ada ya, ini nanti akan disampaikan oleh Bu Nur Rahmawati. Sepertinya benar mau masih telepon ya Bu ya? Oh, masih telepon. Nah, itu kalau yang beberapa yang akan nanti kalian pelajari gitu ya, kita semua diskusikan pada materi pencahayaan, materi fisika bangunan 2 ini. Lalu praktikumnya pun juga sama gitu ya, praktikumnya ada 3 gitu ya, jadi praktikum pencahayaan buatan, lalu praktikum penghawaan buatan, lalu praktikum akustik ya, akustik ruang namanya ya. Tetapi pada teknisnya nanti bisa kita gabung gitu ya. Jadi mungkin kita studi kasus dalam suatu lokasi, kemudian nanti kita bisa melakukan pengujian 3 hal itu gitu ya, baik dari sisi akustiknya, penghawaannya atau pencahayaannya seperti itu. Nah, itu mungkin sebagai gambaran gitu ya, karena
kenapa kok kita mempelajari pencahayaan buatan gitu ya? Karena memang tidak selamanya kita bisa terpenuhi kebutuhan kita tuh hanya dengan pencahayaan alami saja gitu ya. Mungkin hanya ada batasan waktunya gitu ya. Mungkin pada saat malam hari atau mungkin pada saat kondisi-kondisi tertentu itu fungsi bangunan tidak bisa digunakan secara optimal kalau tidak ada cahaya. Nah, kemudian dari situ nanti kita belajar tentang pencahayaan buatan. Ya. Ini sepertinya Bu Nur juga sudah selesai teleponnya ya. Iya, dari sepertinya mau nggak Bu kalau mau share materi. Saya coba share screen ini materi untuk apa namanya besok full screen ya. Oke. Oh, kok malah nggak bisa kecil ya? Ntar. Saya aja. Ini aja deh nggak apa-apa. Nggak bisa gede soalnya kok tadi. Oke. Untuk fisika bangunan 2 ini sebetulnya hampir sama materi yang akan kita pelajari dengan fisika bangunan 1 ya, di mana ada pencahayaan, penghawaan, dan akustik. Tetapi ini semua bersifat buatan, ya, sehingga umumnya ini dihitung itu di dalam ruangan, ya, pencahayaan dalam ruangan, penghawaan dalam ruangan, dan akustik dalam ruangan. Nah, untuk yang khusus yang akustik, ini memang biasanya ruangan-ruangan tertentu saja yang membutuhkan penanganan akustik, gitu ya. Jadi seperti misalkan ruang seminar, kalau kita di UMS ya, misalkan ada ruang seminar, seperti itu. Kalau yang lebih luas lagi di luar, ya semacam teater, gitu ya, bioskop, ya seperti itu. Jadi memang akan lebih banyak kita nanti bicara soal material. Ya, ketika bicara penghawaan, akustik, kita lebih banyak bicara soal material. Ya, jadi sifat-sifat material itu seperti apa kita harus tahu. Kita harus tahu daftarnya. Kemampuan setiap material itu dalam menyerap bunyi seperti apa. Kemampuan material dalam memberikan kenyamanan itu seperti apa. Jadi ternyata pencahayaan juga material juga ada pengaruhnya loh. Ya, contohnya aja misalkan ini, ketika ada cahaya buatan, bagaimana material itu bisa memberikan kesan ruang. Gitu ya. Ini menarik sekali karena nanti kita banyak melihat gambar-gambar yang mewah-mewah ya, mewah-mewah gitu. Ya tapi nggak harus itu juga sih, kita bisa juga nanti melihat beberapa desain rumah sederhana, walaupun sederhana tapi bisa kita bikin sedemikian menariknya sehingga membuat nyaman gitu ya. Dari aspek pencahayaan, kemudian penghawaan dan akustik. Tapi kalau penghawaan memang ini harus AC. Ya, untuk soal penghawaan kita akan banyak bicara soal AC nanti atau buatan ya, penghawaan buatan. Oke, jadi ini materinya ya untuk yang pencahayaan buatan, kemudian pengkondisian udara, ya, kemudian lebih ke arah konservasi energi juga ya. Kita kemarin penghawaan alami juga kita ada konservasi energi. Ini juga ada ya, membuat ruangan itu hemat. Ya, dari sisi penghawaan seperti apa. Jadi seperti misalkan penggunaan AC. Apakah ruangan yang kita gunakan untuk kuliah, misalkan di ruang audiovisual begitu ya, itu ada 2 AC, apakah memang cukup 2 AC? Ataukah mungkin cuma 1 AC sudah cukup nyaman? Nah, itu harus dihitung ya. Kebanyakan kita pokoknya asal pasang aja deh gitu ya, asal pasang aja. Ini ruangannya sekian luasnya atau volumenya sekian. Ya sudah kita bikin pasang 1 AC. Berapa PK? Nah, itu juga penting kita hitung. Jangan sampai kita boros. Ya ruangannya kecil, AC-nya pakai 2 PK, wah itu dingin banget itu nanti ya. Itu bisa bikin boros juga sehingga kita harus berhemat dalam penggunaan AC karena bagaimanapun AC itu mengeluarkan zat yang berbahaya ya, fluorofluorokarbon yang dia memang bisa membuat udara lepas di bumi kita ini menjadi bermasalah ya, bermasalah baik itu untuk kesehatan maupun untuk keberadaan bumi itu sendiri. Oke, kemudian ini akustik ya, ini juga kita nanti akan banyak
berhitung ya. Ya karena fisika bangunan itu mesti pakai hitungan ya. Kalau nggak pakai hitungan bukan fisika namanya. Ya. Baik, jadi materi pencahayaan, penghawaan dan akustik itu sama juga dengan yang dialami, itu saling berkaitan ya. Ketika kita bicara soal cahaya, kita pasti bicara soal kenyamanan ruang. Ketika bicara soal udara, itu juga kita bicara soal kenyamanan ruang. Ketika bicara soal kebisingan ya atau bunyi dalam ruangan, itu juga kita bicara soal kenyamanan ruang. Jadi orang itu secara physically ya dia berada dalam sebuah ruangan, tapi apakah dia nyaman apa tidak itu bisa kita bisa kita tahu dari kondisi ruang itu sendiri. Bagaimana kinerja dindingnya, bagaimana kinerja lampunya, bagaimana kinerja material yang ada di sana dalam membuat ruang itu menjadi nyaman. Ya. Jadi psikis orang itu penting banget ya. Psikis orang itu penting sekali untuk kita nilai juga. Ya, persepsi mereka terhadap ruang itu penting sekali supaya bisa tercipta ruangan itu betul-betul nyaman. Gitu ya. Secara objektif bisa kita ukur. Ada alatnya. Kita tahu ya berapa desibel, berapa lux, ya berapa derajat Celcius kita tahu. Tapi secara subjektif perlu juga kita tahu bagaimana reaksi mereka, bagaimana persepsi mereka terhadap ruang yang nyaman itu seperti apa. Pastinya orang itu akan berbeda pendapat, ya sehingga perbedaan itu kan mesti dicari jalan tengahnya. Nah, berapa jalan tengah itu? Itu nanti ada beberapa standar yang bisa dilihat dan memang nanti kembali lagi tiap kondisi bangunan atau kondisi pengguna ruang itu berbeda-beda. Jadi memang kadang-kadang agak sulit untuk menyamakan standar itu. Sehingga biasanya standar itu angkanya sekian sampai sekian, sekian sampai sekian. Ya, tidak ada nilai pasti, gitu ya. Nah seperti itu. Oke, nanti ini tujuan pembelajaran, strategi semua bisa dibaca. Oh ya, ini untuk yang fisika bangunan 2 di open learning itu belum disetting ya. Jadi kalian mungkin belum bisa membuka ya sehingga nanti kalau sudah disetting akan kita share kode aksesnya supaya nanti bisa dibuka ya. Oke, jadi ini bobot penilaiannya ya ada keaktifan. Kemudian, ini ya, keaktifan ini ternyata memang besar ya, 10%. Kemarin ada yang komplain dengan nilai, kemudian saya cek absennya, lah wong kuliahnya itu cuma 3 kali kok, gitu ya. Nah, kuliah 3 kali, padahal kita dalam 1 semester ini 14 kali kuliah. Ya, kalau di beberapa fakultas, mungkin di Prodi juga ada di Fakultas Teknik, ya, Prodi yang sudah menerapkan 75% kehadiran. Jadi kalau kehadirannya itu di bawah 75%, maka dia tidak boleh ikut UTS atau UAS. Gitu. Nah, kalau kita masih ini ya, masih berbaik hati, jadi tetap nggak apa-apa ikut UAS, nggak apa-apa ikut UTS gitu ya. Tapi nanti nilai kehadiran itu tetap masuk dalam perhitungan di akhir tapi gitu ya. Sebetulnya aturan dari UMS ini sudah lama ya peraturan itu. 75% tidak hadir, ya minimal 75% tidak hadir, maka tidak boleh ikut UAS, ya, tidak boleh ikut UAS. Ya, jadi tolong itu diperhatikan kembali untuk kehadirannya, karena cukup besar ya persentasenya. Kemudian ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 35%. Nah, kemudian praktikum. Praktikum ini juga cukup besar nilainya, tapi kemarin kita nggak ngasih 15% ya, karena memang kita menyadari tidak semua ikut praktikum. Jadi yang kemarin antara praktikum dan tugas-tugas itu kita jadikan satu, ya. Persentasenya itu jadikan satu. Oke, kemudian tugas-tugas kecil ini tugas-tugas mingguan. Ketika ada tugas mingguan ya dikerjakan, tapi juga tidak harus selalu setiap minggu ya. Kita lihat keadaan juga. Oke. Jadi itu persentasenya. Nah ini yang tahun kemarin, 2 tahun yang lalu malah. Oke, jadi tapi kalau materi sama nanti untuk pertemuan ini nanti akan kita perbaiki ya.
kita perbaiki. Tapi untuk persentase tetap, materi juga sama. Mungkin nanti beberapa materi tambahan di open learning dari yang tahun kemarin akan kita perbaharui juga. Ya seperti usulannya oke, ya bisa jadi memang ada beberapa hal yang bisa kita sesuaikan ya, tapi juga mungkin ada yang tidak bisa. Ya karena memang ya untuk merubah itu butuh waktu juga ya, butuh waktu juga. Oke. Saya kira itu aja Bu Yani. Nanti ini saya share ke jenengan, nanti jenengan bisa share ke teman-teman yang di sesi kedua ya. Ya. Oke. Baik, saya rasa pengantar untuk hari ini sudah cukup ya. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup pada pertemuan hari ini? Ada hal-hal yang mau disampaikan mungkin? Cukup ya. Ini ya sekilas gambaran ya tadi ya sudah disampaikan oleh Bu Rahmawati dan dari saya juga mungkin sedikit gitu ya, mungkin itu sebagai gambaran dan Bismillah ya kita mulai di awal semester ini, semoga semuanya tidak terkendala gitu ya, dan semoga dimudahkan dan dilancarkan semuanya, baik mau luring maupun daring, semoga semuanya dilancarkan dan semoga sehat selalu ya. Terima kasih. Nanti pekan depan insya Allah kita akan mulai masuk di materi pencahayaan buatan dan nanti kita akan insya Allah akan segera kami share untuk yang open learning-nya gitu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, mungkin saya rasa sudah cukup ya untuk pengantar di awal kuliah di awal semester ini. Kalau ada kesalahan atau kekurangan di semester kemarin, kami masih terbuka untuk memberikan menerima masukan gitu ya terkait dengan pelaksanaan perkuliahan maupun pelaksanaan praktikumnya. Mungkin sambil jalan kalau misalnya ada hal yang ingin disampaikan mungkin bisa didiskusikan di grup juga ya. Baik, saya rasa sudah cukup nggak Bu Nur? Saya ada tambahan sedikit. Oh, ada tambahan sedikit ya. Okay. Kemarin di awal semester genap itu saya sudah share lewat grup WA mata kuliah yang ditawarkan dan syarat-syaratnya ya. Kalian baca di bagian bawah itu kan ada syarat-syarat pengambilan mata kuliah. Nah, ini sudah menjadi keputusan rapat bahwa mahasiswa tidak diperkenankan mengambil remedi ya, tidak diperkenankan mengambil remedi di akhir semester apabila tidak mengikuti proses perkuliahan selama semester berjalan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian sekarang ngambil fisika bangunan 2 gitu ya. Mungkin jarang kuliah, jarang mengerjakan tugas gitu ya. Dan berharap nanti remedi bisa ikut. Nah, itu nggak bisa. Sekarang tidak bisa. Gitu ya. Karena apa? Remedi itu kan perbaikan nilai. Nah, nilai yang harus diperbaiki itu kan nilai dari UAS, dari UTS kan itu. Nah, kalau kalian tidak ikut UAS, tidak ikut UTS gitu ya, bahkan tidak mengikuti proses perkuliahan, kan jadi nggak tahu nanti kuliahnya apa, mengerjakan UAS UTS-nya juga mungkin tidak bisa gitu ya. Dan sangat berharap sekali bisa ikut remedi. Nah, itu yang kemudian kemarin diputuskan tidak bisa atau tidak diperbolehkan mengikuti remedi. Jadi ketika anak-anak mendaftar remedi, nanti akan dicek gitu ya. Bagaimana progresnya, nilainya dia itu berapa sih gitu ya. Ketika nilainya kosong, nggak ada nilai, itu biasanya karena tidak ikut ujian UAS. Ya, jadi sistem ANUMS namanya ya, sistem penilaian kita namanya ANUMS. Nah, itu karena sebuah sistem sudah disusun sedemikian sehingga ketika tidak ada nilai UAS kosong, maka tidak akan muncul nilai akhir. Walaupun dia mengerjakan tugas, walaupun dia hadir kuliah, tapi tidak mengerjakan UAS, maka tidak ada nilai akhir. Nah, itu ya. Jadi tolong betul-betul diperhatikan supaya kalian semua punya nilai akhir. Gitu ya, punya nilai akhir. Nah, berapapun nilainya, yang penting punya nilai akhir dan ada proses. Ya, misalkan UAS tapi kecil nilainya atau rendah, ya nggak apa-apa gitu ya, misalkan atau mungkin tugas harusnya ada 5 tugas, hanya mengerjakan 2 atau 3 tugas saja, ya nggak apa-apa gitu ya. Ya kalau harapan kita tuh semua diikuti dengan 100% ya 5 tugas ya 5-5-nya dikerjakan. Ikut UAS, ikut UTS, kuliah juga 14 kali gitu. Harapannya kita begitu. Tapi kalau memang mungkin ada masalah atau apa bisa disampaikan ke dosen.
Ya mungkin pengumpulan tugas bisa nyusul seperti itu. Ya supaya kalian punya nilai akhir. Ya, nah ketika ada nilai akhir dan ternyata nilainya itu misalkan kurang atau tidak lulus gitu ya, nah baru boleh ikut remedi. Tapi kalau nggak ada nilai akhir atau mungkin ya karena memang nggak ikut proses ya, ya otomatis tidak bisa ikut remedi. Jadi itu aturannya dan semua sudah sepakat ya Bapak Ibu dosen, terutama ini banyak terjadi di mata kuliah Stupa. Ya, Stupa itu aktif di awal, semangat di awal. Begitu sudah lepas UTS, udah nggak dikerjakan lagi tugasnya, bahkan pengumpulan kelayakan juga tidak dikumpulkan gitu sampai akhirnya ya sudah mengharapkan remedi. Nah, sekarang udah nggak bisa lagi mengharapkan remedi. Ya, jadi tolong itu diperhatikan. Saya kira cukup Bu Yani. Ya, baik. Terima kasih Bu Nur Rahma. Jadi memang benar ya, ini remedi itu bukan kemudian harapan, wis tak lepas saja, nanti aku ikut remedi. Itu mungkin persepsi itu harus dihilangkan gitu ya, karena memang harus fokus untuk progresnya ya, walaupun mungkin ada kendala sakit atau apa itu saya mohon dengan sangat, kalau misalnya ada kendala sakit atau apa itu izinnya tuh jangan kemudian menjelang deadline gitu ya, tetapi mungkin pada saat itu jauh-jauh hari menginformasikan ya. Ya, nah ini kemarin ya pengalaman remedi itu kan Bispang yang ikut 6 Bu Nur, dan yang berprogres itu hanya 3. Saya juga sampai ngopi-opiak di grup ya, saya minta tolong di grup sampaikan deh di grup teman-teman kalian kalau yang ikut remedi, namanya saya sebutkan, saya minta untuk mengumpulkan dan lain sebagainya. Saya rasa ini bukan hanya sekedar formalitas kalian sudah membayar kemudian yang penting nanti saya udah daftar remedi dan seterusnya, tetapi mungkin ini adalah kesempatan gitu ya, pada saat kalian mau remedi itu bukan hanya sekedar formalitas untuk kita yang penting saya daftar, kemudian nanti paling keluar nilainya, kan nggak seperti itu juga gitu ya. Tetapi ada hal-hal yang mungkin kalau kemarin kurang maksimal, kurang optimal dalam menyelesaikan UAS, itu kan kesempatan untuk memperbaiki dan seterusnya. Jadi saya rasa penting sekali diingatkan dari awal. Terima kasih Bu Nur. Jadi bahkan ada beberapa tuh yang kemudian, Bu, maaf sudah terlambat 1 minggu, baru bercerita bahwa saya kemarin tuh terkendala karena ini gitu. Padahal itu sudah lewat lama gitu ya, dan itu jangan sampai terjadi gitu ya, karena mungkin bisa jadi tidak semua dosen pengampu itu akan memaklumi kondisi kalian gitu. Jadi kalau misalnya mau ada kendala, ternyata kodarullah ada kendala, mungkin tidak bisa mengikuti UAS pada saat itu, atau mungkin pada saat pengumpulan tugas yang memang harus dikumpulkan, nah itu mungkin segera saja untuk mengkonfirmasi gitu ya, jangan kemudian udah berlalu baru kemudian cerita. Nah itu seperti itu, mungkin itu sebagai catatan juga. Jadi remedi itu tidak menjamin lulus. Iya, dan tidak selalu A. Ya, remedi itu tidak menjamin lulus. Dan memang nilai remedi itu adalah setahu saya memang tidak boleh A ya. Iya, maksimal maksimal gitu. Itu AB. Jadi memang tidak akan A nilainya gitu. Jadi tolong itu dicamkan. Dan yang kedua, komunikasi. Jadi tolong komunikasikan ke dosen apapun keadaan kalian. Gitu ya. Supaya kita juga tidak salah langkah gitu ya. Jadi tolong itu diperhatikan betul untuk semua mata kuliah, bukan cuma fisika bangunan. Semua mata kuliah ya, tolong itu komunikasikan dengan dosen dengan baik. Ya, karena kadang komunikasi itu menjadi masalah. Ya betul. Ya, saya kira itu aja Bu Yani, sudah cukup kalau saya ya. Iya Bu, terima kasih. Dan mohon maaf juga kalau kemarin remedinya ada yang nilainya masih AB saja belum gitu ya, karena memang itu bukannya sekedar formalitas yang tugas kemarin dikumpulkan, tapi harapan kami kan juga ada perbaikan-perbaikan seperti itu misalnya. Baik, terima kasih. Saya rasa ini sudah cukup banyak sekali yang sudah kita bahas ya di pertemuan awal ini. Mudah-mudahan di 1 semester ke depan itu tidak terjadi hal-hal yang mungkin membuat sesuatu yang ini itu merupakan kendala gitu ya. Mungkin di antara kami sebagai pengampu dan juga di antara kalian sebagai mahasiswa ya. Mudah-mudahan semuanya bisa saling memahami gitu ya, dan aturan yang sudah diterapkan di awal, sudah disepakati di awal, monggo disepakati bersama gitu ya. Jadi tidak ada masalah di kemudian harinya. Terima kasih. Kalau ada salah kata mohon maaf. Saya izin menutup
pertemuan pada hari ini ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun sangat Bu Nur Rahmah. Oke, sami-sami. Oke, terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir ya, baik kelas A, B atau C ini ya, yang mungkin hanya 100 yang bisa hadir. Nanti kita mulai sesi kedua jam berapa Bu Nur? Monggo jenengan jam ini sekarang 8:30 Saya ya. siap, cuman link Zoom-nya itu kita Nanti masih saya buatkan lagi. jadi mungkin Oke. 8:30 saja Bu. Kalau 8:30 insya Allah masih nyanda. Misalkan ini pakai link ini juga masih bisa. Oh, ngaten. Ya, monggo kalau misalnya Bu Nur juga ada keperluan lain enggak apa-apa, cuman jamnya saja mungkin disepakati jam berapa supaya nanti tidak saling menunggu. Ya. Gitu. Jadi nanti gini saja, teman-teman yang ada di sini bisa keluar ya, bisa keluar. Oh, ngaten. Nanti biar teman-teman yang lain bisa masuk. Oh, kalau begitu lanjut saja Bu. Lanjut ya. Lanjut saja, nggih. Tapi kalau saya nanti pamit karena saya harus ke kampus. Ini nanti saya serahkan jenengan sebagai hostnya. Nggih, Bu. Sebagai hostnya nanti yang menutup jenengan. Ya teman-teman bisa keluar, nanti biar teman-teman yang lain bisa masuk. Oke. Nggih, baik Bu Nur. Gitu aja. Terima kasih, kita tutup ya sesi pada pagi hari ini ya. Tadi sudah kita tutup dengan bacaan hamdalah ya. Terima kasih, monggo silakan kalau mau beraktivitas yang lain dan silakan keluar ya untuk berganti pada teman-teman yang belum bisa masuk di sesi pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ini Bu Yani